Belajar Nihongo yuk! Minasan, konnichiwa! Kono video yokoso! Halo semuanya, selamat datang di video ini. Bertemu lagi dengan Amel Sensei. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya. Hai, kyou wa nani ni tsuite benkyou shimasu ka? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya minasan? Ada yang tahu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kata sifat. Kata sifat sudah pernah kita bahas nih minasan di materi yang lalu-lalu. Nah, kali ini ada sedikit tambahan untuk materi kata sifat. Dalam materi kali ini kita akan membahas kata sifat lagi minasan. Masih ingat kan kata sifat yang bagaimana? Iya, kayak takai, oishi, yasui, dan sebagainya. Nah, kali ini ada sedikit penambahan nih minasan, yaitu kata sifat bentuk lampau. Kita simak contohnya dulu ya. Senshu wa hima deshita. Senshu wa hima deshita. Minggu lalu senggang. Kino no party wa tanoshikatta desu. Kino no party wa tanoshikatta desu. Pesta kemarin menyenangkan. Kino no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Kino no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Ujian kemarin tidak mudah. Kino wa amari atsuku nakatta desu. Kino wa amari atsuku nakatta desu. Kemarin tidak begitu panas. Mari kita simak perubahan kata sifat dalam bentuk lampau dan non lampau berikut ini. Kita sedikit mengulang materi ya minasan. Untuk kata sifat i dari positif menjadi negatif, i paling belakangnya itu diubah menjadi kunai. Contohnya samui dingin menjadi samu kunai. Lalu atsui jadi atsu kunai. Lalu i yang artinya bagus menjadi yokunai. Bukan ikunai ya minasan, tapi yokunai. Nah, kata sifat i kalau dalam bentuk lampau, maka i paling belakang berubah menjadi kata. Kata. Contohnya samui menjadi samu kata. Lalu atsui menjadi atsu kata. Lalu i menjadi yokata. Bisa dipahami minasan? Oke, yang berikutnya bentuk perubahan negatif lampau. Kalau tadi positif lampau, nah sekarang negatif lampau. Negatif lampau itu belakangnya minasan, i paling belakangnya itu menjadi kunakata. Jadi kita negatifin dulu, misalnya kan negatif itu kunai. Lalu i paling belakangnya itu diganti menjadi kata. Lalu kita dapat kunakata. Misalnya samui menjadi samu kuna kata. Lalu atsui menjadi atsu kuna kata. Lalu i yang artinya bagus menjadi yokuna kata. Bisa dipahami minasan? Diingat ya perubahannya. Kalau untuk bentuk positif biasa kan seperti biasa kata sifat i. Nah, kalau dia berubah menjadi bentuk negatif, maka i paling belakang berubah menjadi kunai. Lalu kalau dari kata sifat positif yang biasa ke positif lampau, i paling belakang berubah menjadi kata. Kata. Lalu kalau misalkan dari kata sifat i biasa berubah menjadi lampau negatif, maka i paling belakang berubah menjadi kunakata. Kunakata. Samui, samu kunai. Samu kata, samu kunakata. Atsui, atsu kunai. Atsu kata, atsu kunakata. I, yokunai. Yokata, yokunakata. Hai, bisa dipahami minasan? Oke, berikutnya kita lanjut ke pembahasan tentang kata sifat na. Minasan masih ingat dengan pola perubahan kata sifat na? Iya, kata sifat na itu kan biasanya kalau positif itu des akhirannya. Nah, kalau negatifnya itu menjadi ja arimasen. Contohnya genki des menjadi
genki ja arimasen. Nah, untuk positif lampaunya minasang, kata sifat na itu diakhiri dengan deshita. Deshita. Jadi tadi contohnya genki des menjadi genki deshita. Genki deshita. Sementara untuk negatif lampaunya minasang, contohnya kan tadi negatifnya itu genki ja arimasen. Nah, minasang tinggal tambahin deshita di belakangnya. Genki ja arimasen deshita. Genki ja arimasen deshita. Itu untuk perubahan lampau negatifnya. Nah, pola perubahan kata sifat na ini minasang sama dengan pola perubahan untuk kata benda. Jadi contohnya amedes untuk lampaunya amedeshita. Amedeshita. Untuk negatifnya ameja arimasen. Ameja arimasen. Lalu untuk negatif lampaunya ameja arimasen deshita. Bisa dipahami minasang? Hai, kalau begitu berikutnya kita lihat pola kalimatnya ya minasang. Begini pola kalimatnya untuk bentuk lampau minasang. Untuk kata sifat i, kata benda wa, lalu kata sifat i yang i-nya berubah menjadi kata des. Contohnya kino wa tanoshikatta desu. Kemarin menyenangkan. Kino wa tanoshikatta desu. Hai, seperti itu minasang. Lalu untuk bentuk negatifnya, kata benda wa, lalu kata sifat i yang berubah menjadi lampau negatif dan diakhiri dengan des. Kino wa tanoshikunakatta desu. Kino wa tanoshikunakatta desu. Seperti itu ya minasang. Jadi untuk pola positif lampaunya itu i berubah menjadi kata, sementara negatif lampau menjadi gunakata. Tanoshikatta, tanoshikunakatta. Berikutnya untuk kata sifat na minasang. Jadi yang pertama kata benda wa, lalu kata sifat diakhiri dengan deshita. Contohnya kino no shiken wa kantan deshita. Kino no shiken wa kantan deshita. Ujian kemarin mudah. Lalu untuk negatif lampaunya minasang. Jadi kata benda wa, kata sifat ja arimasen deshita. Ja arimasen deshita. Contohnya kino no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Kino no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Ujian kemarin tidak mudah. Seperti itu minasang. Bisa dipahami? Berikutnya untuk kata benda minasang. Kata benda ini perubahannya sama dengan kata sifat na. Jadi kata benda wa, kata benda deshita untuk yang positif lampau. Contohnya kino wa ame deshita. Kino wa ame deshita. Kemarin hujan. Lalu untuk bentuk negatif lampaunya minasang. Kata benda wa, kata benda ja arimasen deshita. Ja arimasen deshita. Contohnya kino wa ame ja arimasen deshita. Kino wa ame ja arimasen deshita. Kemarin tidak hujan. Kantan desu ne, bisa dipahami? Oke, untuk bertanyanya, karena ini bentuk lampau ya minasang, jadi kita bertanya dengan kata tanya do deshita ka? Do deshita ka? Itu artinya bagaimana? Contohnya kino no shiken wa do deshita ka? Ujian kemarin bagaimana? Nah, kita bisa jawab kino no shiken wa kantan deshita. Ujian kemarin mudah, atau kino no shiken wa kantan ja arimasen deshita. Ujian kemarin tidak mudah. Seperti itu ya minasang, bisa dipahami? Jadi untuk bertanya do deshita ka, kata benda wa do deshita ka, bagaimana? Hai. Oh ya minasang, sedikit catatan nih untuk kata tanya do deshita ka. Karena kita membicarakan sesuatu yang sudah lampau nih minasang, yang sudah berlalu, biasanya juga dilengkapi dengan
kata keterangan waktu yang lampau juga, seperti sensei contoh tadi, kino, kemarin. Minasang bisa pakai senshu, minggu lalu, atau tahun lalu, kyonen, atau bulan lalu, sengetsu, dan sebagainya. Bisa dipahami minasang? Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut latihan. 練習しましょう。 Dalam materi kali ini kita akan belajar mengenai ungkapan untuk membandingkan sesuatu atau kalimat perbandingan. Kita simak dulu ya contohnya. Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Indonesia lebih besar daripada Jepang. Densha wa kuruma yori hayai desu. Densha wa kuruma yori hayai desu. Kereta lebih cepat daripada mobil. Oke minasang, kira-kira sudah paham pola kalimatnya? Ya, jadi kata benda satu, lalu wa, kata benda dua, yori, kata sifat, des. Contohnya seperti tadi, Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Indonesia lebih besar daripada Jepang. Pola ini dapat kita gunakan untuk mengungkapkan kondisi atau sifat kata benda satu dengan membandingkannya dengan kata benda dua minasang. Nah, yori sendiri adalah partikel yang digunakan saat kita membandingkan dua benda. Kita bisa artikan sebagai daripada atau dibandingkan. Contohnya dalam kalimat ini minasang. Indonesia wa Nihon yori ookii desu. Indonesia lebih besar daripada Jepang. Atau Indonesia dibandingkan Jepang lebih besar. Bisa dipahami? Berikutnya masih kalimat perbandingan minasang, namun dengan pola yang sedikit berbeda. Minasang pernah nggak ditanya atau bertanya di antara benda A dan benda B, mana yang lebih titik-titik? Misalnya, mana yang lebih murah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih disukai? Pernah nggak minasang? Pasti pernah ya. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengungkapkannya dalam bahasa Jepang minasang. Simak contoh percakapan berikut ini. Nihongo to eigo wa dochira ga muzukashii desu ka? Bahasa Jepang dan bahasa Inggris mana yang lebih sulit? Nihongo no hou ga muzukashii desu. Lebih sulit bahasa Jepang. Berikut ini pola kalimat untuk menanyakan manakah yang lebih. Seperti ini minasang. Jadi kata benda satu to, kata benda dua wa, dochira ga, kata sifat deska. Kata benda satu to, kata benda dua wa, dochira ga, kata sifat deska. Nah, dochira sendiri artinya yang manakah minasang. Biasa dipakai untuk yang manakah di antara dua hal. Nah, untuk menjawabnya minasang, kata benda satu atau dua tergantung pilihan. Lalu no ho ga, kata sifat des. Kata benda satu atau dua tergantung pilihan. No ho ga, kata sifat des. No ini adalah partikel, sementara ho itu secara harfiah artinya arah minasang. Jadi bisa kita gambarkan saya lebih ke arah titik-titik-titik.
Oh ya, perlu diingat ini pilihan di antara dua hal aja ya minasang, tidak bisa lebih. Oke, kokoma de wakarimasu ka? Bisa dipahami sampai sini? Oh ya minasang, kan kadang ada situasi di mana kita nggak bisa milih antara A atau B, dan akhirnya kita pilih keduanya. Nah, saat itu minasang pakai dochiramo kata sifat des. Contohnya seperti ini. Dochiramo ii desu, yang manapun bagus. Dochiramo suki desu, yang manapun saya suka. Nah, itu kalau minasang pilih kedua-duanya. Saat minasang tidak memilih kedua-duanya, seperti ini minasang, kita ubah ke bentuk negatif. Jadi yang tadinya dochiramo ii desu menjadi dochiramo yokunai desu, yang manapun gak baik atau gak bagus. Dochiramo suki ja arimasen, yang manapun saya tidak suka. Hai, wakarimasu ka? Bisa dipahami? Berikutnya masih tentang perbandingan nih minasang. Namun kali ini memilih satu yang paling titik-titik di antara yang lainnya. Contohnya, dalam masakan Jepang, manakah yang paling minasang suka? Atau di Indonesia, manakah tempat yang paling indah? Atau dalam satu tahun, musim atau bulan apakah yang paling minasang sukai? Untuk kalimat pertanyaannya seperti ini minasang. Kata benda ruang lingkup seperti masakan Jepang, masakan Indonesia atau Indonesia. Nonaka de. Nah, nonaka ini bisa dihilangkan minasang. Langsung de. Lalu kata tanya nani, doko, dare, itsu tergantung dengan apa yang dibahas. Lalu ga, ichibang kata sifat, desu ka. Seperti itu minasang. Yang berikutnya ichibang. Ichibang secara harfiah artinya nomor satu, atau dalam kalimat kita bisa mengartikan yang paling. Nah, setelah ichibang diikuti dengan kata sifat minasang. Contohnya seperti oishi, enak. Jadi ichibang oishi, yang paling enak. Ichibang takai, yang paling tinggi, dan sebagainya. Nah, untuk menjawab ya minasang, tinggal kata benda ga, kata sifat des. Misalnya, Indonesia no ryori no naka de nani ga ichibang suki desu ka? Yang paling kamu suka dalam masakan Indonesia adalah apa? Atau apa yang paling kamu sukai dalam masakan Indonesia? Lalu kita jawab, rendang ga suki desu. Saya paling suka rendang. Atau rendang ga ichibang suki desu. Saya paling suka rendang. Sebenarnya ichibangnya ini tidak perlu disebutkan karena di pertanyaan sudah disebutkan minasang. Kan ditanya yang paling kamu suka apa? Kalau kita jawab rendang, berarti kan otomatis itu yang paling kita sukai. Hai, wakarimasu ka? Bisa dipahami? Hai minasang, materi kita kali ini sampai di sini. Tapi video ini belum selesai. Kita review dulu apa aja sih yang udah kita pelajari kali ini. Fukushu shimashou. Dalam materi kali ini, kita sudah belajar tentang perubahan kata sifat ke dalam bentuk lampau. Untuk kata sifat na, des berubah menjadi deshita. Contohnya, genki des menjadi genki deshita. Sementara untuk negatifnya, genki ja arimasen menjadi genki ja arimasen deshita. Untuk kata sifat i paling belakang berubah menjadi kata. Contohnya, atsui menjadi atsukatta desu. Atsukunai untuk negatifnya berubah menjadi atsukunakatta desu. Lalu kita juga sudah belajar tentang menanyakan kesan atau pendapat sesuatu yang telah lampau. Polanya kata benda wa do deshita ka, atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana titik-titik. Contohnya, shiken wa do deshita ka? Ujiannya bagaimana? Uzukashikatta desu. Sulit. Lalu yang ketiga, kita juga sudah belajar membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Pola kalimatnya kata benda 1 wa, kata benda 2 yori, kata sifat des. Contohnya, Indonesia wa nihon yori oki desu. Indonesia lebih besar daripada Jepang. Yang keempat, kita belajar memilih di antara dua pilihan atau antara yang A dan B. Pola kalimatnya untuk pertanyaannya kata benda 1 to, kata benda 2 to dochira ga, kata sifat desu ka?
Untuk jawabannya, kata benda 1 atau 2 sesuai pilihan no ho ga kata sifat des. Contohnya, Sakato Yakyuto dochira ga omoshiroi desu ka? Sepak bola dan baseball, mana yang lebih menarik? Saka no ho ga omoshiroi desu. Sepak bola lebih menarik. Lalu yang kelima, menyatakan yang paling di antara sebuah kelompok. Pola kalimatnya untuk pertanyaan, kata benda no nakade nani ga ichibang kata sifat desu ka? Atau manakah yang paling titik-titik di titik-titik? Untuk menjawabnya, pilihan ga ichibang kata sifat desu. Contohnya, Nihon ryori de nani ga ichibang oishii desu ka? Di antara masakan Jepang, apa yang paling enak? Ramen ga ichibang oishii desu. Ramen lah yang paling enak. Hai, sekian review kita hari ini. Oh ya minasang, sensei mau ngingetin, jangan lupa kerjain PR yang ada di description box ya. Linknya ada di bawah. Hai, oke minasang. Kyou wa kokomade desu. Otsukaresama deshita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mata aimashou.